Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budiono selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya sayangi serta subscriber yang setia menonton video kami. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai teknik dan instrumen evaluasi pendidikan. Ada beberapa poin yang akan kami bahas nantinya. Yang pertama yaitu teknik dan instrumen penilaian sikap, yang kedua yaitu teknik dan instrumen penilaian pengetahuan, yang ketiga yaitu teknik dan instrumen penilaian keterampilan, dan yang terakhir adalah validasi instrumen penilaian hasil belajar. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu teknik dan instrumen penilaian sikap. Yang pertama yaitu teknik penilaian sikap, di mana pada teknik penilaian sikap ini terdapat 3 hal yang harus kita pahami. Hal pertama yaitu observasi, di mana pada observasi ini dapat kita lakukan dengan penilaian sikap menggunakan lembar observasi, di mana lembar observasi ini merupakan instrumen yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk memudahkan penyusunan laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Lembar observasi yang digunakan sendiri dapat berupa lembar observasi tertutup maupun lembar observasi terbuka. Hal selanjutnya yaitu penilaian diri, di mana dalam penilaian diri ini merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri atau peserta didik dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Sementara pada hasil penilaiannya sendiri dapat berupa data konfirmasi pengembangan sikap peserta didik. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian sikap, di mana penilaian sikap dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling, maupun wali kelas. Selanjutnya yaitu pengolahan hasil penilaian sikap, di mana kita perlu memperhatikan 4 aspek. Yang pertama yaitu membuat catatan sikap, yang kedua yaitu merumuskan deskripsi sikap, yang ketiga yaitu merumuskan capaian sikap, dan yang terakhir yang keempat yaitu pelaporan. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut, di mana tindak lanjut sendiri berupa pembinaan terhadap peserta didik yang dapat dilakukan oleh semua pendidik di sekolah, termasuk guru, guru pembimbing, pembelajaran, guru BK maupun wali kelas. Yang kedua yaitu teknik dan instrumen penilaian pengetahuan. Pada teknik penilaian pengetahuan terdapat 3 aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu tes lisan, yang kedua tes tulis, dan yang ketiga yaitu penugasan. Aspek yang pertama yaitu tes lisan, di mana tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Tes lisan sendiri merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peserta didik secara lisan, dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Tes lisan terdiri dari tes lisan bebas dan tes lisan berpedoman. Aspek yang kedua yaitu tes tertulis, di mana tes tertulis merupakan tes soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawabnya, peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. Aspek yang ketiga yaitu penugasan, di mana penugasan sendiri adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Penugasan sendiri dilakukan untuk mengukur pengetahuan yang dilakukan setelah proses pembelajaran atau assessment of learning. Sedangkan penugasan untuk meningkatkan pengetahuan diberikan sebelum atau selama proses pembelajaran. Selanjutnya pada perencanaan penilaian terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dan dimengerti. Yang pertama yaitu dengan menetapkan tujuan penilaian,
Yang kedua, menentukan bentuk penilaian. Yang ketiga, memilih teknik penilaian. Dan yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, menyusun soal. Dan yang terakhir keenam, yaitu menyusun pedoman penskoran. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian, di mana pelaksanaan penilaian sendiri merupakan implementasi atas perencanaan dan penyusunan instrumen penilaian. Waktu dan frekuensi penilaian dilakukan berdasarkan pemetaan dan perencanaan yang dilakukan oleh pendidik sebagaimana yang tercantum dalam program semester dan program tahunan. Berdasarkan bentuknya, pelaksanaan penilaian terdiri dari pelaksanaan penilaian harian atau PH, penilaian tengah semester atau PTS, dan penilaian akhir semester atau PAS. Selanjutnya adalah pengolahan hasil penilaian yang didapatkan dalam pelaksanaan penilaian, yaitu berupa hasil penilaian harian, yang kedua yaitu hasil penilaian tengah semester, yang ketiga hasil penilaian akhir semester, dan yang terakhir yaitu hasil penilaian akhir. Selanjutnya pada pemanfaatan dan hasil tindak lanjut hasil penilaian. Pada hasil penilaian yang diperoleh harus diinformasikan langsung kepada peserta didik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik atau assessment as learning. Setelah itu pendidik assessment for learning dan satuan pendidik selama proses pembelajaran berlangsung melalui PH atau pengamatan harian maupun setelah beberapa kali program pembelajaran PTS atau setelah selesai program pembelajaran selama 1 semester atau PAS. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan tujuan untuk memperoleh nilai guna pengisian buku rapor, maka penilaian ini merupakan assessment of learning di mana hasil penilaian pengetahuan berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai KKM dan peserta didik yang belum mencapai KKM. Yang ketiga yaitu teknik dan instrumen penilaian keterampilan, di mana pada teknik dan instrumen penilaian keterampilan ini lebih terfokus pada penilaian pencapaian kompetensi keterampilan yang merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana SKL, KI, dan KD khusus dalam keterampilan. Hal ini disampaikan oleh Kunandar pada tahun 2015. Selain itu, cakupan penilaian dimensi keterampilan meliputi keterampilan dalam ranah konkret, mencakup aktivitas, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Sedangkan dalam ranah abstrak, keterampilan ini mencakup aktivitas menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Yang keempat yaitu validasi instrumen penilaian hasil belajar. Dalam pengertiannya, validitas dapat diartikan sebagai ukuran berapa ketepatan alat ukur dalam melakukan fungsinya, sehingga akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dihendak ukur. Hal ini menurut Mansur, Rosid, dan Suratno. Ada 3 jenis validitas yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu content validity atau validitas isi suatu instrumen yang harus mampu menjawab pertanyaan di mana sejauh mana instrumen-instrumen itu merangkum keseluruhan materi yang hendak diukur menggunakan instrumen tersebut. Validitas isi biasanya dipakai untuk instrumen-instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur kemampuan akademik siswa. Yang kedua yaitu construct validity atau validitas konstruk, yaitu mengukur teori yang menjadi dasar penyusunan instrumen. Validitas konstruk ini banyak menggunakan angket dan semacamnya sebagai instrumen penilaian. Angket ini berisi teori-teori yang sesuatu hendak diukur, sehingga butir-butir pertanyaannya nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu criterion relate validity, disebut juga validitas empiris atau validitas eksternal, di mana validitas eksternal didasarkan pada kriteria yang berada di luar instrumen, yaitu berdasarkan fakta empirik dan pengalaman. Validitas eksternal dibagi menjadi 2, yaitu validitas kesejajaran dan validitas predikasi. Itulah tadi materi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.